Kita mulai saja supaya pulangnya nanti nggak terlalu sore, nggak sampai jam setengah 4. Kurang lebih waktunya ya sekitar 2-3 jam. Masih well optimal. Kita lanjutkan karena Bu Lintang belum hadir. Berarti nanti untuk tahunan yang baru akan kita bahas nanti setelah giliran saya. Kali ini saya akan membahas atau membagikan atau menularkan atau mendesimasikan modul 14 budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari CGP di modul 2x1. Modul CGP terdiri dari, kalau tidak salah, 3 modul. Ini adalah tugasnya, salah satu tugasnya. Jadi nanti Bapak Ibu SD 1 Kalikapong yang nantinya jadi CGP, ya tugasnya seperti ini. Setiap bulan sekali lokakarya disamoni 400.000. Setiap 2 minggu sekali di PI pendampingan individu. Terus ada Zoom. Terus kemudian ada elaborasi dan lain sebagainya. Ketemu dengan teman-teman, terus pre-test, post-test dan lain sebagainya. Jadi mari saja, orang dia abot banget lah dari CGP, malah setiap bulan sami 400.000 sedikit. Nah itu motivasinya. Kalau sudah seperti itu tinggal motivasinya intrinsik. Kalau ekstrinsiknya ya berapa persen. Kalau Bapak Ibu untuk CGP angkatan 11 bisa sampai hari Jumat. Monggo yang sudah menyiapkan dimaksimalkan lagi isinya, Bu Ika, Bu Kanti dan teman-teman yang lain. Kemudian untuk Pak Ginanjar yang sudah lolos di ISE, tinggal satu langkah lagi, yaitu wawancara. Wawancaranya dan Zue sekitar sejam lebih. Ceritanya tentang ISE yang ditulis oleh Pak Anjar. Moga-moga angkatan 11 masih dapat lagi lumayan ya. Mode. Kemudian nanti segala tugas gampang insyaallah. Pada seperti pada pelaksanaan CGP, misalnya mau apa sudah bertani. Kalau sekolah harus nama apa sih jadi lah. Kalau sampai sih apa gitu. Dan seperti itu lagi karena pada enggak. Langsung saja, ini ada designasi modul 14 budaya positif. Ya, budaya positif itu budaya yang positif. Nah, agendanya nanti kita sedikit membahas tentang pembukaan, kompetensi lulusan, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Nanti di akhir kita akan melaksanakan refleksi bareng-bareng. Nanti saat pelaksanaan monggo aktifannya dari Bapak Ibu seperti kemarin pas lagi P2 kalau ada hal yang ditanyakan, yang bingung bisa dibahas bersama-sama, bisa dijawab bersama-sama. Kemarin yang sudah mengalami ada Bu Lina, kemudian ada Bu Kanti dan Pak Sakirin. Kompetensi lulusannya nanti Bapak Ibu Guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar. Hal ini sama atau sebanding dengan rapat yang terakhir kita, yaitu Bapak Ibu mempelajari disiplin positif. Dan ini disiplin positifnya nanti ketemunya di sini. Disiplin positif atau budaya positif. Sing kayak apa harus dilakukan kita cek bareng-bareng. Dan ini capaian umum seperti WhatsApp, daur banget. Terus yang ini saja, langsung ke pertanyaan pemantik. Dijawab setuju atau tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, menurut pengalaman Bapak Ibu, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada 3 pertanyaan dan dijawab setuju atau tidak setuju. Nomor 1, silakan. Siapa yang mau membaca dan sekaligus menjawab? Yo, silakan. Kita brainstorming bareng-bareng. Mau brainstorming masalah utang, jadi masalah kayak gini. Oh, Pak Sakirin jawab lagi nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak?
Tidak setuju Pak. Tidak setuju, setuju sih apa? Kalau catatannya biasanya Pak. Ada yang lain berbeda pendapat? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Sudah 2 yang tidak setuju. Ya, Pak Anjar, ya Pak Sigit, boleh ya Pak Sigit. Kalau saya untuk pertanyaan nomor 1 itu pernyataannya itu saya sangat setuju. Sangat setuju. Ya kalau bagus. Setuju. 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 Tidak setuju. Tidak setuju. Saya sama dengan Kak Sidik, sangat setuju. Setuju. Boleh Lin? Ya Bu. Ya boleh. Setuju Bu. Ayah setuju nggak kan? Setuju ya. Soalnya tim setuju dan tim tidak setuju. Nggak apa-apa. Masalah nanti kita akan mungkin nanti Bapak Ibu setelah melaksanakan ini bisa jawabannya bisa tetap setuju tetap atau tidak setuju. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalnya berangkat telat, kemudian suruh membersihkan halaman, membersihkan WC, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Sekarang cuma bela. Nomor 2, kira-kira yang setuju Cung? Yang setuju? Jangan ragu kan? Nomor 2, ya Cung, yang setuju Cung? Yang setuju Cung? Yang tidak setuju? Nah, masalahnya ya netral. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya setuju. Memberi penghargaan. Setuju atau tidak? Ya, yang setuju John, yang setuju. Yang tidak setuju. Nah, ya. Pak Imam setuju atau tidak? Tidak setuju. Ya. Tadi sedikit pertanyaan pemantik atau pemancing emosi kita, ya antara setuju atau tidak setuju. Setuju atau tidak setuju biasanya tergantung pada pengalaman. Nyom ingin kayak orang, iya, setuju. Nyom ingin nomor tertentu penghargaan apa itu, antara penghargaan motivasi belajar anak yang meningkat, berarti setuju. Karena berdasarkan pengalaman dan itu tidak bisa disalahkan. Oke. Untuk Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini dalam hati masing-masing, kita akan mempelajari 6 hal. Yang pertamanya disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang 6 segitiga restitusi. Bagi yang sudah ngecek di PMN disiplin positif ya tujuannya soal asing yang baru emosi yang baru juga ya gimana itu gimana jauh karena itu. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, karena positif berarti kan disiplin negatif ya. Disiplin positif sini yang apa Imam? Wika. Disiplin positif menurut jenengan yang bagaimana? Coba menurut jenengan. Disiplin positif menurut saya adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita jaga kepada anak, entah itu nanti dengan hukuman atau dengan penghargaan, tapi tujuannya itu adalah untuk mendisiplinkan anak dengan cara yang positif dengan cara baik. Ya, silakan tunjuk yang lain Bu Ika. Silakan Pak Sigit. Nah, monggo Pak Sigit menurut jenengan disiplin positif itu apa? Kurang lebih sama seperti ini. Ya, ini menurut pendapat saya ya. Disiplin positif itu disiplin yang memberikan pengaruh
kepada peserta didik atau kepada anak, terutama disiplin yang kemudian nanti anak-anak di masa yang akan datang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi misalkan dalam disiplin waktu misalnya, atau disiplin dalam kebersihan. Nah itu nilai-nilai yang diterapkan di sekolah, disiplin itu kemudian nanti dapat dipraktekkan oleh anak-anak di kemudian hari atau di waktu yang akan datang. Jadi disiplin positif yang pasti akan memberikan nilai positif kepada peserta didik anak-anak. Kira-kira begitu Pak sahabat saya. Ya, terima kasih Pak Siti dan Bu Ika. Pada intinya yang Bapak Ibu sampaikan yaitu tentang disiplin yang positif ya, yang baik, yang bisa menyebabkan kebiasaan baik yang nantinya berguna bagi dia saat dia dewasa. Itu disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Mau Pak Siti berikan ke siapa? Ya, yang lain mau ditunjuk. Nilai-nilai kebajikan yang kira-kira apa? Jelas siapa yang dituju Pak Siti, silakan. Ya, ini tunjuknya bahasa oh ya apa ya bulinya Ya, oke boleh. ya ini yang menggapai bintang Oke, Belina silakan menurut jenengan disiplin. Ini kebajikan itu yang apa? Menurut jenengan aja di sini pembelajaran orang dewasa seperti kayak tidak ada yang salah. Menurut sepengalaman jenengan, nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan itu apa menurut jenengan? Menurut saya berarti nilai kebajikan universal. Kebajikan yang itu kebaikan. Universal menyeluruh. Berarti apa itu? Apa ya? Ada yang bisa bantu ngomong? Ya, Bu Kante ya. Nilai-nilai kebajikan universal menurut saya, nilai-nilai kebajikan itu tadi seperti Pak Wildan bilang adalah kebaikan. Nilai-nilai kebaikan mungkin di sini adalah nilai-nilai yang mencerminkan apa ya? Kebaikan terhadap siswa itu sendiri. Misalnya nilai diajarkan tentang tanggung jawab, tentang rasa bersyukur, terus tentang kasih sayang sesama teman seperti itu, dan rajin, nilai kebaikan, pokoknya nilai-nilai yang positif gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Kandi dan Bu Lina. Bajikan yang disampaikan oleh Bu Kandi sudah menuju ke sana, ada tanggung jawab, ada rajin dan lain sebagainya. Itu kebajikan yang diakui bahwa itu hal baik oleh semua orang. Itu kayak ada tanggung jawab, kemudian ada lagi mungkin dari rajin dan sebagainya. Itu salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam P5 pun ada di situ kebajikan universal. Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan lain sebagainya. Berikutnya kita sedikit melaksanakan suatu untuk perubahan paradigma dengan melakukan kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa berpasangan atau bertiga di dalam satu kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. A dan B, Anda dan teman Anda menulis atau syarat-syaratnya dua sesuatu yang berharga, kemudian digenggam. Nah, digenggam dengan sebuah tenaga jangan lupa. Kemudian yang lain, yang B itu mencoba supaya si A itu membuka genggamannya. Nah, ketika caranya B bisa ngerayu si A supaya bisa membuka. Nah,
Kira-kira bagaimana misalnya Bulina gegem sesot tangan kanannya Bu, gegem. Nah, bayangkan kamu lagi, kamu deh. Bulina punya sesuatu yang berharga dan itu sangat pribadi dan jajal Pak Imam kemudian sana supaya bisa membuka genggamannya Bulina. Nah, dengan cara membujuk, mengancam atau menghadik, merayu, menyuap, asalkan tidak dapat membuka kepala tangannya Bulina. Jadi apa pilih caranya? Pak Imam jadi apa caranya? Minum. Ya. Kalau dari Pak Segi tadi dengan cara menyuap, tadi buka apa genggamannya Bu? Tetap ya, aman. Kalau Pak Imam dengan cara mendelik, tetap mengancam, buka apa enggak lu? Malah contoh sisa dulu. Dan sebelahnya Bulina kemudian caranya kejar, buka genggamannya Bulina. Atau paksa kirim bawahnya Pak, gajah kita buka. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ternyata Bulina tetap gegem, tetap nggak mau membuka. Nah, dalam hal ini berarti yang mengontrol Bulina itu siapa sih? Ya diri sendiri, sih mengontrolnya Bulina kan buat lewek. Orang gara-gara Pak Imam memiliki apa tujuan 100, tidak dulu 100, misalnya memanggil Gomani, ya dengan cara mengancam, rayu, nggak bisa kontrol dirinya Bulina ya diri sendiri. Nah itu bisa mulai ada sedikit paradigma. Jadi kita punya kontrol dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain tersebut contohnya siswa kita. Nah di sini perubahan paradigmanya itu disebut teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ada beberapa ilusi siapa ilusi? Ilusinya tidak nyata, kayak semu, kayak. Yang pertama, ilusi guru mengontrol guru. Guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid, bisa hati-hati baik. Mengontrol murid. Jadi itu adalah ilusi. Kita tidak mengontrol murid aslinya. Ya, yang mengontrol ya mereka sendiri. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksa paling sama karena kita dulu maksa mereka anak didik. Itu semua adalah ilusi, orang nyata. Ini tentang ilusi kontrol. Ya. Di sini ada perbedaan antara teori kontrol, teori pilihan, dengan teori stimulus respon. Stimulus respon itu teori kontrol. Teori pilihan, guys. Kita cek perbedaannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki pilihan atau kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata aslinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa nyonggel mereka, kok kudu kayak juga. Tapi kita juga harus mau melihat mereka yang dipandang oleh mereka. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Bocah-bocah nakal, bocah-bocah ngel itu yang memang kalau di stimulus respon ada kesalahan, tapi tulisan panggil itu sudah datang. Yang memiliki anak-anak itu sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau anaknya berperilaku aneh, sebenarnya mereka memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu nanti yang kita cari. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang betul hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak Bulina ini dia besar banget, padahal sedikit satu orang buka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang betul Anda tidak bisa
mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Di teori pilihan ada model berpikir win-win solution atau model berpikir menang dan menang. Itu untuk stimulus respon atau teori pilihan. Ini hal yang kita biasa lakukan itu kira-kira sebelah kiri atau sebelah kanan kalau itu. Sebelah kiri ya, kebanyakan sebelah kiri itu kebanyakan. Walaupun mungkin ada yang sudah condong ke sebelah kanan. Jadi nanti kita bisa mulai memahami dalam melaksanakan pendidikan atau pengajaran kepada siswa. Berikutnya ini tidak usah dibaca atau panjang. Nah ini kita mulai dari apa makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin artinya aslinya artinya belajar. Tapi kalau di Indonesia disiplin itu artinya apa kira-kira? Disiplin artinya apa kalau di Indonesia? Terus berubah maling artinya. Disiplin ya kalau yang saya tahu selama ini pokoknya disiplin ya sesuai apa yang telah canangkan berangkat, kemudian anak berapa dan sebagainya disiplin. Kemudian ini nilai-nilai kebijakan universal Bu Lina. Nih, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Terus nilai-nilai kebajikan di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini bisa dilaksanakan di intrakurikuler atau di ekstrakurikuler, bahkan di kokurikuler. Misalnya di P5-nya. Nah, P5 kelas 1, P5-nya kira-kira apa? Bulina untuk mendukung kebajikan universal. Misalnya apa Bu? Iya. Temanya apa? Kalau kelas 2 bagaimana Bu? Bu Maya atau kelas 2 P5-nya menanam sayuran, ya, sayuran besar. Nah, nanti P5 di kelas 1, 2, 4, 5 yang menjadi fasilitator yaitu guru olahraga dan guru agama. P5 tugasnya membantu untuk memfasilitasi P5. P5 bisa dilakukan di blok seminggu full, bisa dilaksanakan di hari tertentu full atau setelah pembelajaran terakhir. Itu tentang P5. Monggo ada yang disampaikan Pak Imam tentang ya boleh silakan. Untuk saat itu pengertian dari P5 itu bisa hasilnya tuh ya, hasilnya kok saya yang salahnya, hasilnya bisa karakter siswa. Misalnya dari berangkat jam 7 jadi jam tanggal 7 gitu ya, itu jadi maksudnya berkarakter namanya. Terus public speaking, bisa berbicara di depan publik, mungkin itu hasil dari P5. Keterampilan menulis, bisa menulis, bagaimana bisa menulis, jadi bisa menulis itu sudah P5. Keterampilan presenter itu P5 juga. Pertunjukan atau pentas, misalnya nyanyi, bahasa puisi dan lain-lain itu sudah P5. Jadi bukan hanya menanam pohon, terus memasak makanan gitu. Kemudian saya mungkin kalau salah sudah Pak. Ya, betul sekali, memang salah satu hasil P5 tidak cuma produk, tapi juga karakter. Tapi karakter itu biasanya didapatkan dari proses membuat suatu produk. Misalnya menanam, yang namanya P5 itu tidak hanya sehari langsung, tetapi kalau di jadwal itu beberapa jam. Jadi pertama misalnya sosialisasi, terus cara buatnya itu diproses, nanti baru mendapatkan sebuah produk. Itu untuk P5.
Nanti akan kita bahas secara lebih detail kapan-kapan. Berikutnya tentang pembelajaran teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu guru pilih. Yang pertama ini motivasi ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu apa Pak Sigit? Motivasi yang muncul dari luar. Betul, motivasi yang muncul dari luar. Contohnya ada dua. Ya. Kemudian motivasi internal itu apa, Bu Kanti? Dari dalam. Inilah yang nanti menjadi tujuan dari disiplin positif, yaitu anak mempunyai motivasi tetapi internal, bukan eksternal. Untuk mendapatkan hal seperti itu memang sulit, memang angel. Karena itu kita harus tahu sedikit tentang teorinya dulu supaya anak didik kita menuju ke motivasi internal. Kalau motivasi internal itu supaya anak pengennya awalnya dari. Kalau eksternal kan dari dulunya, udah nyabeti, udah ngomongin dan lain sebagainya. Kemudian sebelumnya ini ada pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini untuk dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini ada ini. Apa Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok malah menghukum? Maksudnya kepingin wis penghargaan malah dihukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini dampak kalau kita terlalu sering memberikan penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira Bapak Ibu pernah apa tidak? Suatu saat anak-anak kita iming-imingi, bocah mongko garap bener, mongko oli penghargaan di permen misalnya. Dan suatu saat kita coba anak-anak silakan mengerjakan, tidak kita berikan penghargaan. Kira-kira ada yang berbeda atau tidak? Kalau Pak Siti. Ya, menjawab dihukum oleh penghargaan. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, ketika anak diberikan sebuah pancingan, ya misalkan diberikan sebuah hadiah, misalkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau permen apa, mereka kemudian menjadi sangat tertarik dan termotivasi. Tetapi ketika kemudian tidak diberikan sebuah penghargaan, nah ini kemudian mereka jadi motivasinya agak berkurang. Itu sih yang saya hadapi, saya alami seperti itu. Jadi menurut kesimpulan saya, ya memberikan sebuah penghargaan itu penting, cuma jangan kemudian setiap kegiatan pembelajaran kemudian kita memberikan hadiah ke anak yang konsekuensinya pasti nanti akan ketergantungan kepada siswa. Ya, mungkin bisa dimasukkan ke penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jika ada penghargaan mesti berubah. Tapi kalau suatu saat tidak ada penghargaan, orang kode, orang apa bintang, orang panek, penghargaan itu kan motivasi, tetapi motivasi apa? Eksternal. Saat eksternal itu diambil, nah internal itu jalan akhirnya lemes. Kayak tadi yang dijelaskan oleh Pak Sigit. Mungkin ada pengalaman yang lain tentang ini dihukum oleh penghargaan, mungkin selain Pak Sigit, silakan. Dari Bu Pak Imam mungkin Bu Kanti. Nah ini Bu Kanti pernah ini sama nih, rata-rata sama. Anak yang diberi penghargaan mesti sebelumnya kalau di penghargaan mesti kemarinnya pasti
Nah, ini kalau yang apa Pak? Mau hadiah apa Pak? Nah, itu mestinya itulah yang namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi karena kita selalu memberikan penghargaan terus dan mengkurang tentang motivasi intrinsik, akhirnya jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana supaya apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Nah, kita cek di sini. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh-contoh penghargaan atau pengakuan. Ya, ini contohnya. Dengan kata-kata ini penghargaan atau pengakuan apresiasi kebajikan dengan kata-kata. Contohnya kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada anak didik kita. Jadi yang kita apresiasi itu kebajikan dari anak tersebut. Contoh nilai empati, contoh nilai kepedulian, contoh rasa tanggung jawab. Itu yang Bapak Ibu perlu memberikan pengakuan atau apresiasi. Ya. Jadi kita tidak harus memberikan pengakuan karena dia pintar, dia bisa mengerjakan PR, nilainya baik dan lain sebagainya. Tapi bisa diakui, diberikan apresiasi di bagian kebajikannya itu. Ya. Monggo, jika ada yang mau disampaikan lagi silakan. Pak Sigit boleh silakan. Jadi mikir monggo. Apa bukannya dulu monggo. Silakan disampaikan tentang apa penghargaan. Pernyataan yang jenengan ini bukan pertanyaan, pernyataan. Mungkin jenengan punya pengalaman tentang apresiasi kebajikan. Ya, jadi selama ini apakah kita sudah melakukan apresiasi kebajikan atau belum? Bocah pinter, ranking siji bagus, tetapi kita jarang mengapresiasi. Oh, kamu bagus, jujur, peduli, rasa tanggung jawab. Nah, itu yang harus diapresiasi juga. Silakan Mas Sigit. Mungkin ini salah dan dosa-dosanya guru-guru kita di zaman dulu, Pak. Zaman kamu pemimpin SD itu apa ya? Jadi terlalu banyak menyalahkan muridnya zaman dulu lah. Nah, mungkin terbawa sampai sekarang sampai akhirnya jadi guru gitu. Jadi kalau ini kan berarti kan seorang guru itu harus mempunyai apa namanya? Yang disebut dengan penguasaan teknik psikologi ya. Maksudnya dia juga harus bisa apa namanya membuat siswanya itu kemudian menjadi merasa dia itu di apa namanya biasanya di apa istilahnya dibongkar gitu lah gitu. Berarti kan ini kan teknik penguasaan dari gurunya masing-masing gitu loh. Kalau saya sih, menurut saya sih begitu. Misalnya ada kalimat kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, berarti kan ya guru memang harus mempunyai penguasaan seperti ini. Tapi kan tidak semua guru mempunyai penguasaan yang seperti ini gitu. Kadang ada yang bingung dalam mengolah atau menyusun kalimat apa yang kira-kira lembut untuk disampaikan kepada murid gitu. Ya, terima kasih Pak Sigit. Mungkin ada yang lain dari Bu Ika atau Bu Ingrid, silakan. Ini tentang apresiasi kebajikan. Ya. Kita bisa mulai mencobanya mulai besok saat menjadi pengajar, ya, memberikan apresiasi dalam hal kebajikannya, ya, untuk menumbuhkan motivasi, intrinsik motivasi yang dari dalam itu. Pak Donsel, berarti ini diucapkan, disampaikan ke setiap individu.
atau hanya satu kelompok saja atau bagaimana? Oh ya, ini contohnya tadi untuk programnya ya, beri pengawalan secara khusus, beri pengawalan kepada semua murid bergantian. Bergantian mungkin suatu saat ada yang seperti itu, ya kita ajarkan mereka supaya tentang kebajikan itu kan sudah ada keyakinan kelas. Nah itu. Terus kemudian kalau misalkan ada murid yang tadi misalkan nakal ini kan sebenarnya anak itu punya tujuan sendiri gitu, cuma kita nggak tahu gitu. Karena juga anak yang nakal ini kemudian diberikan juga apresiasi juga, bocah pinter ya dan sebagainya, padahal dia nakal gitu. Ya itu nanti akan di belakang. Oh ya, atau kan ya. Terima kasih Pak Sigit. Pertanyaannya kalau terlalu jauh pun berarti Pak Sigit sudah mulai memiliki sedikit motivasi tentang untuk mengenai hal seperti ini. Ini semua sebenarnya ada di PMM dan juga di guru penggerak, nanti akan menjadikan semua orang belajarnya lebih dalam lagi. Bisa jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan di guru penggerak nanti lebih banyak dari yang saya dapatkan seperti itu. Dan enaknya jadi guru penggerak itu pas lagi jadi guru lebih enak. Kalau sudah jadi kepala sekolah kadang-kadang angel, kadang-kadang tidak fokus pada anaknya, begitu. Jadi mumpung monggo nanti masih jadi Bapak Ibu guru, jadi guru penggerak, masuk kota, terus nanti jadi kepala sekolah, nah itu bisa jadi pas momennya. Monggo Pak Anjar yang sudah, tinggal nanti untuk yang lain Pak Imam terutama. Sekarang kita cek ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tugas dari Bapak Ibu guru memilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu yuk. Kalau menurut saya itu Hukuman. Ada yang konsekuensi? Hukuman. Oh iya? Hukuman. Lumayan. Hukuman aja. Konsekuensi. Ya. Jujur siapa yang pernah melakukan seperti ini? Saya juga pernah 100 kali. Ya, yang 100 mungkin selama 20. Saya juga pernah melakukan hal seperti ini. Kalau mungkin jangan coba. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana konsekuensi? Iya, nggak tahu ya. Nanti kita cek. Pak Imam, konsekuensi. Nah, konsekuensi. Pernah dihukum seperti ini? Pernah. Saya juga pernah dulu pas SD. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman apa konsekuensi? Bu saya, tuh. Hukuman gitu, konsekuensi. Konsekuensi Bu saya, yang lain. Hukuman apa konsekuensi? Jatuh. Ya. Pak Imam, hukuman. Pernah dihukum Pak Imam? Pernah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Ini sebenarnya pintar. Terus murid disuruh mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan sepatu maksudnya, misalnya kan aturannya sepatu hitam, orang bocah sih kalau sepatu putih, copot sepatunya sini, orang sama sepatu. Jadi kan, konsekuensi. Ada yang pernah menghukum seperti ini? Belum. Ya, saya tidak pernah menghukum. Tidak pernah menghukum. Karena saya takut akan hukum. Terus ini guru jawabkan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Ini khusus pertanyaan untuk guru olahraga. Yang kasih salah? Hah? Ngomong apa? Oh iya, pintar makin cocok. Nah, kali gitu ya. Kita cek jawabannya. Apakah jawabannya sudah oke semua? 1, 2, 3. Huruf pencet. Indah. Nah, yang mau yang benar itu yang lumayan KKM. Untuk KKM, alhamdulillah. Kira-kira dari Bapak Ibu menjawab pertanyaan seperti itu, apa maning berkabar Pak Sigit? Kira-kira perbedaan hukuman dengan konsekuensi apa Pak Sigit? Yo, gas. Kalau hukuman itu sesuatu yang sudah disepakati, misalnya olahraga misalnya, olahraga dengan kondisi harus pakai baju olahraga. Kalau nggak pakai baju olahraga, berarti korban kayu apa gitu. Nah, jadi kalau hukuman itu sudah disepakati, tapi kalau konsekuensi itu kaitannya dengan tanggung jawab. Ya, betul jawab. Ya, terima kasih Pak Sigit. Bagus sekali jawabannya. Silakan pendapat yang lain, Bu Ika. Pak Sigit, dulu dengan Bu Ika. Nah, silakan Bu Ika. Tetap browsing di sini. Go, gas. Gak apa-apa, nanti jawabnya. Bedanya ya, beda antara hukuman dan konsekuensi itu menurut saya sama-sama disepakati Pak, tapi beda di fokus dan aksinya seperti itu. Jadi kalau misalkan hukuman itu lebih kesepakatan sama dengan konsekuensi, tapi hukuman itu fokusnya itu berbeda. Bedanya? Kalau hukuman itu seperti tadi misalnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah itu kan tidak berhubungan loh Pak. Kenapa? Nah lebih ke fisik biasanya kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah menyelesaikan, fokusnya itu menyelesaikan sebuah permasalahan yang mereka buat seperti itu. Kalau hukuman itu menambah kesalahan yang mereka sudah buat, tapi kalau konsekuensi itu menyelesaikan dari kesalahan yang mereka telah buat seperti itu. Ya. Kayak jawabnya juga bagus sekali dan sudah 100%, bahkan di 150% mulai ya. Karena pusing. Misalnya saya punya kasus, misalnya ada anak namanya Tumiarjo lagi minum es, minum es teh, nang kelas lagi istirahat. Tiba-tiba Tumiarjo karena ngelenger, esnya jatuh malah nang lantai. Nah, menurut jenengan kira-kira kalau jadi guru mengatasi sama namanya Tumiarjo tadi, kalau Tumiarjo dihukum, kalau Tumiarjo mendapatkan konsekuensi contohnya bagaimana? Si Tumiarjo menumpahkan airnya, gitu. Ya, silakan. Bisa memberikan contoh, misalnya Tumiarjo dihukum, atau Tumiarjo diberikan konsekuensi oleh gurunya. Nah, bedanya apa? Kan gurunya punya dua kegiatan, dua hal yang bisa dilakukan. Kalau konsekuensi itu yang sudah betul dari dalam. Berarti gurunya harus bagaimana? Kalau seperti itu. Ya gurunya jangan berikan hukuman, bukan hukuman, karena itu kan bukan kesalahan. Itu kan sesuatu yang tidak disengaja. Ya. Minum es teh ya, ini tiba-tiba saya dorong sana, Ya. sedikit tiba gelas teh penuh. Hukuman juga kalau ini bisa jadi konsekuensi. Karena sama-sama bisa disengaja, tapi tindakannya yang berbeda. Ya tadi kan dari dalam. Jadi contoh tindakannya, misalnya si Tumiarjo menumpahkan air di lantai itu kesalahan atau bukan?
Kan itu termasuk kesalahan. Lah, kepriwe si Tumiarjo ini mengganti kesalahan itu. Gurunya memberikan konsekuensi, contohnya bagaimana Bika? Konsekuensinya apa? Bersihkan lantai, ya. Turun, ya, di gambaran itu atau seluruh detail. Oh boleh, boleh. Jadi kalau membersihkan tumpahan esnya. Kalau menghukum, kalau gurunya menghukum bagaimana? Nggak boleh menghukum, Pak. Misalnya contoh. Bukan ada hukuman yang keras. Ya berarti contohnya misalnya tadi kalau yang konsekuensi foto gitu kayak kalau tadi itu bersih. Nah itu namanya hukuman. Jadi sedikit sudah berbedanya. Kalau hukuman jelas tidak nyambung dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi kalau konsekuensi masih ada. Seperti tadi menyelesaikan atau menyelesaikan kesalahan yang dibuat, dilanjutkan kayak tadi menyobek kertas, memberikan cane yang dari ini itu malah push up keliling lapangan sama gimana. Itu hukuman dan konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu paling benar hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi linear dengan kesalahannya. Ya. Tapi kalau hukuman inlinear. Sudah mulai nyambung ya, sudah mulai bayangan. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ada banyak ini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, fisik maupun hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak jadi membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Nomornya apa? Tanggapannya bagaimana? Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi mulai hari ini berarti kita sudah harus menjauhi yang namanya hukuman. Kita bisa memberikan bahasanya sudah sekarang menjadi konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi secara jelas lebih baik yang konsekuensi. Sebelum saya berikan monggo ada tanggapan tentang hukuman dan konsekuensi. Bunganya monggo atau Bu Kanti, silakan menanggapi tentang hukuman atau konsekuensi atau Pak Imam. Nah, kayaknya Pak Imam ada sesuatu yang mengganjal. Oh coba. Nah sekarang yang akan saya kenalkan ini adalah hal yang baru, tapi kalau sudah baca PMN Bapak Ibu sudah paham. Namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sebenarnya selain hukuman, selain konsekuensi, ada satu lagi namanya restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu bukan Jerek Nyong, tapi Jerek Gosen 2004. Orang ahli psikologi. Ini adalah restitusi. Hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Awas salah ngomong. Ini ada pembagiannya. Ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal yang hukuman ini negatif, jelas sudah tidak boleh. Sekarang ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi bersifat netral,
Kalau restitusi bersifat positif. Jadi sebenarnya ada yang lebih baik dari konsekuensi, yaitu apa? Restitusi. Nah ini, waktu itu mungkin sedikit mulai tahu tentang restitusi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan, pilihan anak. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini masalah perpecahan adalah restitusi. Memang angel dipahami, dipraktekkan juga angel. Tetapi paling tidak kita sudah mulai tahu ada satu hal yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi, yaitu restitusi. Terus ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, terus tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kedua dasar, cara yang paling baik, fokus karakter bukan tindakan, fokus solusi dan mengembalikan duit yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi ciri-cirinya. Terus sebelum restitusi, sebelum kita lebih dalam restitusi, kita ke keyakinan kelas. Alasannya sudah. Terus sudah. Keyakinan kelas, sudahkah ada kelas yang membuat keyakinan kelas? Pastinya sudah. Coba ceritakan lumayan keyakinan kelas apa, contohnya kelas yang jenengan, monggo. Itu misi beli bot, diambil monggo. Yang merah, monggo. Keyakinan kelas kue apa, terus contohnya kelas yang jenengan apa sebabnya? Hadir tepat waktu, Pak. Hadir tepat waktu, selain itu Menggunakan seragam sesuai jadwal. menggunakan seragam sesuai jadwal. Terus apa lagi? Mana nelayannya? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Belajar dengan bersungguh-sungguh, mengikuti dan melaksanakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, yang terakhir bersikap baik, ramah dan santun. Ya, keyakinan kelas biasa dibahas sebelum kita awal pembelajaran. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda atau sama dengan peraturan? Sama atau beda dengan peraturan kira-kira? Ya kalau menurut saya sih sama Pak. Hampir sama. Berarti ada bedanya. Ya Ada bedanya. Kira-kira apa? Ya kalau peraturan itu kan dibuat oleh seseorang tanpa kesepakatan dengan ya caranya kalau misalkan ya saya di kelas ini saya membuat peraturan masuk jam sekian, terus nanti setelah itu kemudian disiapkan membaca doa, kemudian membaca suratan misalkan, kemudian membaca yang lain-lain lah. Berarti kan ada perintah dari saya pada anak untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau keyakinan itu caranya apa yang sudah diyakini oleh anak gitu. Jadi mereka itu melakukan itu sudah bukan dengan perintah dari guru lagi, tapi mereka sudah meyakini bahwa sejak saya masuk saya harus begini. Ya, itu sudah ke motivasi intrinsik ya. Mau bagaimana? Perbedaannya apa? Ya. Ya. Ya, oke, bagus sekali Pak Imam Purwantoro. Ya. Keyakinan kelas sudah biasa kita buat bersama-sama ya. Kemudian kita lanjutkan ini contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini bisa dibedakan dengan peraturan. Yang pertama, yang sebelah kanan itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada lagi datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira yang mana ini? Yang kiri atau yang kanan? Yang lebih tepat ke keyakinan kelas yang mana? Yang hijau yang putih kira-kira?
datang tepat waktu mengucapkan salam. Ada yang lain, monggo? Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang putih. Boleh nak? Gimana? Yang hijau yang putih jalan keyakinan kelas. Yang putih, Pak Imam. Ngikut siapa? Ngikut yang lainnya ada dua ini. Dan ini kita cek lagi ini. Di sini ada peraturan, contoh peraturan yang sebelah kiri. Selalu kembalikan buku tempatnya, keyakinan kelasnya yaitu contoh tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Yang terakhir itu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya tentang keselamatan dan keamanan. Ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu biasanya terdapat di kebajikan universalnya itu tadi. Contoh keyakinan kelas kayaknya sudah pernah saya lihat di kelasnya Bu Anti. Kalau salah. Jadi itu ada keyakinan atau kesepakatan kelas yang nomor 2. Gimana? Pedoman. Ya kalau dipakai lah pedoman. Mungkin besok di semester 2 bisa diganti keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas. Ya. Gimana? Keyakinan dan kesepakatan sebenarnya ya dari katanya yang berbeda. Tetapi nanti kalau bapak ibu di kelasnya masing-masing ngambilnya lebih condongnya ke keyakinan kelas, keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas mungkin bisa menuju peraturannya itu tadi. Ya. Kemudian bapak ibu pernah punya anak yang nakal atau belum? Bu Lina Hasmi ya Bu ya. Bukan anak, rumahnya yang dia anak, yang anak-anak didiknya yang tergolong super ya. Nah, kita bisa melihat kenakalan anak dari segi kebutuhan dasar manusianya. Apa dia kurang nempelan hidupnya orang mungkin kurang kasih sayang, penguasaan, kesenangan atau kebebasan. Contoh ini Hasbi Bu Lina. Kira-kira Hasbi seperti itu juga berikan sana. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih kurang dari Hasbi? Rasa kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan kira-kira. Kesenangan. Iya. Murid-murid payung baik diulang orang yang lanjut. Nah, kira-kira apa kebutuhan dasar yang tidak tercakup anak tersebut kira-kira apa? Kebebasan. Nah, terus kita sebagai guru kita harus tahu oke bocah karena rumah itu dalam berbangga. Orang tahu dolar tidak punya kurang kasih sayang. Jadi kan sekolahan caper itu kita harus tahu. Jadi dalam kita menggandeng, menyervis kita bisa pas seperti itu. Oh, kira-kira ada yang punya pengalaman seperti ini apa belum kira-kira? Bapak Ibu beri bencana malam, sebelumnya nakal ketinggalan, sebelumnya kurangnya apa? Terus menjadi seperti apa? Sing kelas 1 biasanya. Mau diceritakan Bu Lina. Sing masalah Hasbi jajan. Monggo, pakai mie sendiri. Sip. Ya. Ya, di kelas 1B itu ada seorang anak namanya Hasbi. Dia di rumah sama bapaknya. Ayah dan ibunya kerja, pulangnya sore semuanya. Terus kemarin kasusnya dia ngambil uang temennya di tas. Ngambilnya itu uangnya Ravanda. Dia kan nggak bisa ngomong.
kemudian Terus tanyain anaknya, Asminya kata, enggak, sebelumnya Asmi itu cerita sendiri sama saya. Saya punya uang 15.000, nanti mau buat beli layanan yang gede, tapi masih kurang. Terus habis itu kan istirahat Pak. Nah terus balik lagi uangnya mau tambah. Jadi 17.000 tak tanyain dari mana? Katanya dikasih gitu. Kira-kira kebutuhan dasar yang belum didapatkan hasilnya apa? Ayaman. Layanan berarti itu berapa kami berupa apa itu? Sebenarnya itu kasih sayang ya Pak. Kasih sayang. Karena orang tahu di mau penny, terus di orang tahu belajar layangan, akhirnya mencari kesenangan sendiri di sekolah dengan cara apapun. Terus akhirnya bagaimana itu? Sekarang bagaimana? Apakah masih layangan? Iya masih, tapi temennya nggak ada, uangnya nggak ada yang hilang. Kayaknya udah dipenuhi sama orang tuanya. Ya, alhamdulillah. Berarti, apakah ibu berkomunikasi dengan orang tua? Ayahnya. Enggak Pak, komunikasi off. Offline. Ya. Itu contohnya. Berikutnya 5 posisi kontrol. Bapak Ibu silakan posisi kontrolnya di mana? Sebagai seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ada 5 di sini posisi kontrolnya. Kalau penghukum berarti suka menghadik, menunjuk-nunjuk. Pembuat rasa bersalah itu contohnya seharusnya teman, ayo lakukan demi ibu. Pemantau seperti ini yang peraturannya. Kalau manajer mengajukan beberapa pertanyaan. Betul. Sebagai seorang guru, kira-kira Bapak Ibu sudah ada di posisi mana kira-kira? Ada yang di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah. Oh jangan gitu, itu kan jadi kecewa gitu. Ya, kamu tolonglah yang betul, itu gak suka seperti itu. Itu rasa. Kalau teman, tenang boy, kok salah suara tenang boy, oh aman, mau tenang. Itu posisi teman. Kalau pemantau ini apa? Kamu sih melakukan kesalahan apa? Peraturannya apa? Terus kalau manajer, apa yang kita yakini, Asmi? Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, Asmi? Nah, itu posisi manajer. Jajar dari Pak Sari itu. Bukan tinggi. Posisi mana jenengan? Kira-kira posisi mana jenengan yang paling mendekati? Hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman. Posisi teman. Terus pengajar, teman. Teman tadi nggak mesra kan? Pak Imam, posisi mana Pak? Manajer. Pembuat rasa bersalah. Ya. Kamu seharusnya kayak gini. Aku kecewa. Kalau pakai ayah ayah, bapak kecewa dengan semua yang terjadi dengan kita. Bu Maya, kira-kira di mana ini? Posisi di mana kira-kira? Teman, ya teman. Terus Bu Lina, posisi mana? Ibu Lina. Mengawas. Mantap kontrol posisi Bu Lina. Pemantau, ya. Bu Ika, posisi mana Bu Ika? Pemantau. Apa aturannya? Terus Bu Ilin, kira-kira jangan di posisi mana? Di posisi kontrol ini pada siswanya. Teman, teman baca. Terus Bu Lintang, pemantau. Ini 5 posisi kontrol ini saat siswa melakukan kesalahan. Saat siswa melakukan kesalahan, kira-kira
Bapak Ibu gimana kalau yang teman ya ini? Ayolah lakukan ini. Kayak gini yang teman. Ini bukan gitu. Kalau pakai kalau anak didiknya salah, kita memang gue bagian ini penghukum. Iya, penghukum ya. Kalau salah loh, muridnya salah. Kalau muridnya nggak benar sih ya, kayaknya bisa langsung aja kan bisa salah, ngomongin langsung. Jadi, kalau saat saya jadi siswa dulu di SD ya, rata-rata ya penghukum ya, salah ya langsung gel lagi pengen perpustakaan, kalau kamu dulu ngapain kalau koran, ya paling jujur. Oh. Anak guru kita kan sangat tegas sebetulnya. Kita hasilnya begini, ini hasil dari kita guru-guru yang guru. Kalau kita nanti hasilnya apa? Kita sama anak sekarang gimana hasilnya nanti kelihatannya nanti. Sekolahnya lagi. Kita itu produk dari dulu, dari misalnya tulis salah produk, tulisnya benar. Ya, betul. Kita akan tahu hasil pendidikan kita beberapa tahun yang akan datang. Mulanya sekarang kita harus mendidik itu benar. Saya nawani mendidik mengajar juga sudah dari tahun 2007-2008. Wis dengan bocah sing gede-gede pada makan dan sebagainya sudah pada punya anak, ya sudah punya putu juga. Nah itu kadang-kadang saya juga berpikir mereka kalau ketemu ada yang sing bocah nakal malah kalau ketemu Pak Guru saling. Tapi kalau bocah sing pintar malah nggak sedot dari. Anu pribadi jadi mau main. Nah itu mungkin ada suatu hal yang belum masuk dalam cara mengajar saya dulu. Karena jadinya seperti itu. Kadang-kadang sih bocah nakal saya diperhatikan, saya domai. Kalau kayak tanaman jangan. Tapi kalau yang pintar terus di saunya bersih orang malah ketemu mulai mas gitu. Contohnya. Dari 5 posisi ini, identitas gagal itu ada di penghukum dan pembawa rasa bersalah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti diusahakan jangan masuk di sini dan di sini. Penghukum, pembawa rasa bersalah. Ini untuk sekarang ini karena memang sedang ramai-ramainya. Apalagi ada wong guru memang dan sebagainya. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Ini masih motivasinya eksternal, teman dan pemantau. Dan yang paling jos, tapi yang paling angel diimplementasikan, ya ini posisi manajer. Nanti suatu saat waktu bisa nonton video-videonya, sing di manajer, sing di pemantau dan teman, gitu ya. Ya alhamdulillah, manajernya ya. Ini contohnya. Pas akhirnya kita pengen milih studi. Pas akhirnya baru pulang pas B, cokan metu sungai ya. Jangan nggak cuma pasar ini, tapi yang mungkin sama dari kita. Jakarta. Iya. Ya karena suatu hal terjadi. Ini 5 posisi kontrol kita saat ada salah dari. Kemudian ini contoh pernyataan dan ini kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini membuat merasa bersalah. Dan misalnya ada anak, kalau misalnya aku kecewa kamu dengan masalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Oh sudah begini, masih ngomong kasar itu posisi penghukum. Ini sudah harus dihindari. Terus teman, ayolah. Lakukan demi Bapak Ibu, ayolah, bukan kayak gitu. Oke gitu juga ya. Terus pemantau ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Terus manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer, teman-teman. Seperti permasalahan, preventif, dan cara. Bagaimana kau bisa dari masalah ini? Nah ini manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Ini kadang-kadang tiga
tidak sadar kita keluarkan. Momennya paling ani kelas B. Saya juga masih di posisi ini kadang-kadang penghukum. Kayak tadi pagi, lihat dari sholat sampai makan ya Allah. Ya karena kalau yang pernah ke kelas 3B itu artinya namanya aulad atau irsad. Sindane aulad itu menentukan banget. Bajunya yang nomor serunya kayak apa berubah kemudian. Nah aulad itu menentukan karena ada penyebabnya. Kadang-kadang kalau kita dari dulu tanpa tahu penyebabnya, bocah ngaku orang nakal itu jantungan. Contohnya ini, contoh aulad di kelas 3B. Ya begitu ya, yang menentukan korban dia itu di pondok pesantren kayak si Hanif. Jadi nanti apa? Karena malamnya ngaji, kemudian bajunya udah ubah karena begitu ubah oleh kakaknya ya, monggo nanti bapak ibu terutama bawa orang bahkan yang monggo bajunya aulad. Pengen nontonnya ke kelas 3B, terus kalau kelaminnya ya kayak gitu lah. Ya begitu. Yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada anak yang salah. Ini namanya segitiga restitusi. Bentuknya kayak gini. Ya, jadi misalnya ada anak yang salah, kita menstabilkannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Ini cara ngomongnya kayak betul. Kemudian validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini Pak Sikirnya bocah nakal ini disegitiga restitusikan. Urutannya ini stabil, butuh, terus kalau keyakinan. Urutannya seperti ini. Contohnya, omongannya ini contohnya yang stabilitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas. Sampai itu gelap, ngapa-ngapa terus distabilkan dulu. Downkan, emosinya didownkan. Setelah itu, setelah ngomong yang ini, baru ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan loh mengapa melakukan ini. Kau punya alasan kenapa kau kayak gini, kenapa kau ngantuk. Kamu pasti punya alasan. Atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kira-kira kepingin cara liannya yang langsung lebih aktif supaya kamu tidak seperti ini. Nah, dan yang terakhir yang ini menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah punya keyakinan kelas. Nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati? Kamu ini menjadi orang seperti apa? Nah, urutannya segitiga restitusi seperti ini. Biasanya sekali segitiga itu orang mesti langsung benar dan percaya, tapi harus berbolak-balik. Yaitu anak melakukan kesalahan, aja langsung anak melakukan kesalahan, giring sebelum membimbang, bukan, ya. Tetapi dengan ini cara ngomongnya dengan 3 hal ini: stabilkan, validkan, dan menanyakan keyakinan. Ya nanti bisa saya tempelkan kantor ya, supaya mengingatkan kita ada anak salah tidak mencendung nambung. Toples ABC. Ya, memang untuk menembus hatinya anak, karena anak itu kalau misalnya supaya tidak melakukan hal yang sama, itu harus punya kata-kata ajaib memang. Nah, paling tidak ini dari segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah punya cara. Kemarin saya sudah praktekkan langsung Ali, kemarin si sama, ya walaupun belum 100% bisa berubah, tapi yang penting lah sedikit. Kemarin saya prakteknya di masker ada Sita atau Hanif, ya kalau kelasnya ada kelebihan, tapi baca kelas dulu, masih coba. Jadi bahasanya seperti ini. Ini apa namanya lebih detailnya menstabilkan identitas. Contoh guru berkata ini, berbahasa itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Contoh kata-kata itu kayak kuis temen ya, bocor dengar orang. Ya nanti kata-kata tidak harus seperti ini, bisa menggunakan bahasa ibu, bahasa sintepenan. Ya ngomong orang FTB itu menggunakan bahasa ibu. Ini menstabilkan identitas. Terus kalau validasi kebutuhan yang ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini contoh validasi kebutuhannya jadi apa? Mau kasih sayang atau mau apa dan sebagainya. Dan jurus terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Wis stabil, ngerti kebutuhannya apa, terus kita tanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas kita. Keyakinannya apa? Yaitu tulisannya menghormati teman. Oh, baru menghormati teman itu kan nilai-nilai universal juga yang kita sepakati. Artinya kita tidak boleh membuli teman, tidak boleh menghina teman. Nah, seperti itu. Ya, ini contoh-contohnya dari segitiga restitusi. Tidak, ini terbatas dari sini toh. Kata-katanya lebih lebih luas. Ini nanti bisa secara individu, secara secara face to face. Bapak Ibu bisa melihat video-video lain tentang segitiga restitusi. Intervensi 35 rusak langsung terakhir. Terima kasih. Refleksi ada 4 pertanyaan. Ini adalah slide yang terakhir sebelum terima kasih. Sudah jam 3. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Silakan siapa yang menjawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini? Monggo silakan salah satu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ya Pak Sigit, monggo dulu-dulu Bu Lina. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jelas materi yang tadi sudah disampaikan Pak Rudan bahwa saya mendapatkan pengalaman ilmu yang bertambah, yaitu bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif kepada peserta didik. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif yang kemudian kalimat itu akan menyakiti hati anak, kemudian membuat anak menjadi sedih, membuat anak menjadi tidak bersemangat, termotivasi lagi untuk sekolah. Tapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang halus, yang positif lah ya, yang kemudian anak kemudian menjadi merasa percaya diri, merasa termotivasi untuk kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun bahkan untuk pembelajaran sekolah menjadi pilihan. Seperti itu kayaknya seperti Pak untuk pertanyaan nomor 1 dari saya. Ya, terima kasih Pak Sigit. Yang nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khususnya tentang makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo. Untuk yang nomor 2, silakan Pak Anjar. Ya, Pak Anjar. Terima kasih. Saya mencoba menjawab nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan yang muncul yang jelas senang ya Pak, senang karena sudah mendapatkan pemahaman baru mengenai tentang disiplin dan perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu tadi, di mana kita harus condong atau konsekuensinya harus lebih ke konsekuensi dibanding disiplin gitu Pak. Terima kasih. Nomor 3, peran seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Silakan Bu Kanti Susilowati. Peran seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, tadi Pak Wilda sudah menjelaskan tentang peran-peran seorang guru menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Di sini pada pengalaman-pengalaman saya, sesuai tadi yang disampaikan, saya menjadi teman
kita tentunya bisa memberikan motivasi-motivasi yang positif untuk anak itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Yang keempat, monggo. Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Siapa Bika? Nah, seperti apa Bika? Tadi sudah memperlihatkan kisah ini Bika, sudah komplit lengkap. Monggo. Selama mempelajari modul tersebut ya, saya akan menjadi guru yang pertama adalah karena tadi sudah dijelaskan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi, ya. Jadi mungkin sebenarnya kegiatan seperti itu atau tindakan kita selama di kelas mungkin sudah ada yang menerapkan konsekuensi dan restitusi, cuma kita baru tahu istilah-istilahnya itu sekarang seperti itu. Jadi mungkin saya akan menjadi guru yang lebih menerapkan restitusi agar anak itu tidak merasa terhakimi dengan kesalahannya seperti itu, Pak. Jadi lebih mencari tahu sebenarnya alasan dibalik mungkin kenakalan anak atau apa seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas semua tanggapan, semua refleksi yang telah Bapak Ibu sampaikan. Alhamdulillah, walaupun ini KKG yang pertama, insya Allah KKG seperti itu bisa kita lakukan dengan teratur, dengan rutin. Mungkin setiap bulannya nanti bergantian yang isi, ya, bergantian isi dengan tema yang berbeda-beda. Ya. Tema yang berikutnya yang akan saya bahas tentang P5 sebenarnya. Karena P5 di sekolah ini kayaknya belum terlalu berjalan. Karena itu nanti untuk bulan November nanti kita akan membahas P5. Nanti untuk pembicaranya, ya, untuk narasumbernya, ya, yaitu fasilitator P5. Silakan Pak Sakirin dengan Pak Imam untuk menjelaskan. Buku rasa khawatir di sana meja dari dibaca. Setuju atau tidak? Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf sudah sampai pukul 14 lebih. Bapak Ibu sudah ada berada di di ruangan ini. Semoga yang tadi saya sampaikan bermanfaat, dan jika dari saya banyak kata-kata yang kurang pas bagi Bapak Ibu kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, untuk bintang bagaimana? Mau untuk lain waktu atau mau sekarang? Boleh waktu, memang itu aja ya. Oke, kalau mungkin sudah siang, sudah jam 5. Dibayar sendiri nanti dituliskan ya, ada materi ini. Terima kasih, saya Edi dari Tauhid Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget.